Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita sekarang ini akan melanjutkan perkuliahan kita. Ini adalah perkuliahan yang kedua. Kita akan membahas mengenai biaya. Mahasiswa sekalian, di dalam pembahasan akuntansi manajemen, kita nanti akan banyak berbicara masalah biaya. Nah, karena untuk mempelajari akuntansi manajemen dibutuhkan pemahaman yang jelas tentang apa itu biaya dan terminologi-terminologi yang berkaitan dengan biaya itu. Kemudian perlu mahasiswa ketahui bahwa salah satu tujuan daripada informasi yang dikeluarkan oleh akuntansi manajemen adalah tentang pembebanan biaya produk, biaya produk, biaya jasa, dan biaya objek-objek. Sedangkan sasaran akuntansi biaya terkini adalah meningkatkan akurasi pembebanan biaya. Jadi kalau ada pembiayaan, misal Anda mau panen sawit nih di Ujung Gading, biaya panen itu apa saja? Anda panen sendiri atau nyuruh orang lain, atau Anda panen dibantu orang lain? Nah, itu harus bisa dapatkan informasi berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan itu harus akurat. Misalkan sebuah perusahaan sawit gitu ya. Perusahaan sawit tentu yang menghitung biaya-biaya panen ini adalah bagian panen. Nah, bagian panen ini harus merumuskan biaya-biaya panen itu secara akurat, tidak boleh asal. Dengan adanya pembebanan biaya yang akurat tadi, maka dengan sendirinya akan banyak membantu pimpinan di dalam menentukan kebijaksanaan berkaitan dengan biaya. Apa hasil akhir yang diperoleh bila mana pembebanan biaya itu akurat? Nah, dengan pembiayaan akurat, semakin akuratnya pembebanan biaya, baik akan semakin baik di dalam keputusan mengambil keputusan di dalam penetapan harga. Jadi semakin akurat biaya produksi dari sebuah produk pabrik misalnya, semakin tepat pembebanan biayanya, semakin akurat, maka kebijaksanaan atau keputusan tentang harga produk yang dijual itu akan semakin tepat. Kemudian semakin besar peluang untuk meningkatkan laba perusahaan, karena biaya-biaya itu bisa lebih ditekan, lebih akurat, lebih optimal. Kemudian nilai pelanggan juga akan semakin baik. Nilai pelanggan itu adalah selisih antara biaya atau dana yang dikeluarkan oleh pelanggan dengan nilai yang dia peroleh. Misalkan seorang pelanggan membeli pecel lele di toko pecel, di restoran A, dia makan pecel lele harganya 10.000. Dengan pecel lele yang sama di restoran B, dia harus membayar 15.000. Dengan kualitas barang yang dia terima, dia harus mengeluarkan lebih mahal. Berarti dalam hal ini nilai pelanggan
yang diperoleh pelanggan apabila dia belanja di restoran A, dia akan lebih tinggi karena dia pengorbanannya kecil, sementara yang nilai yang dia dapatkan adalah tinggi. Lebih tinggi nilai pelanggan belanja di restoran A daripada di restoran B. Karena untuk di restoran B untuk mendapatkan satu kali makan pecel lele dia harus mengeluarkan 15.000, sementara di restoran B cukup 10.000. Dengan nilai yang sama, pengorbanan lebih tinggi bila makan di restoran B. Berarti nilai pelanggan lebih tinggi di restoran A. Paham ya, mahasiswa sekalian? Oke. Seperti biasa, tugas yang Anda harus kerjakan, Bapak akan munculkan di tengah-tengah video ini. Sekarang Anda catat tugas yang Anda harus kerjakan. Tugas pertama dalam sesi ini adalah 1. Coba jelaskan manfaat apabila pembebanan biaya bisa dilakukan dengan akurat. Coba jelaskan apa manfaat yang diperoleh bila pembebanan biaya bisa dilakukan dengan akurat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kedua adalah coba jelaskan dan berikan contoh tentang nilai pelanggan. Nilai pelanggan itu apa? Terus berikan contoh. Itu tugas yang kedua. Oke. Ini sampai video ini berakhir masih akan ada lagi tugas-tugas. Jadi Anda simak terus video ini supaya jangan gagal paham. Kita lanjutkan. Biaya. Kita tadi bicara biaya. Apa itu biaya sebenarnya? Biaya adalah kas atau uang ya, atau yang setara dengan uang yang dikorbankan untuk menghasilkan atau mendapatkan barang atau jasa. Jadi sejumlah uang yang dikeluarkan atau setara dengan uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah barang atau jasa. Misalkan ada naik becak dari Pasar Ujung Gading ke Teluk Embun atau ke Kampung Mendung, Manambin. Untuk mendapatkan jasa Anda diangkut oleh tukang becak, Anda harus mengeluarkan uang cash 5.000 misalnya. Itulah biaya. Jadi biaya Anda, biaya transportasi Anda dari Pasar Ujung Gading ke Kampung Mendung, Manambin itu adalah 5.000. Itulah biaya. Kemudian yang setara dengan uang, misalkan Anda untuk mendapatkan makan, seseorang mendapatkan makan di sebuah restoran, seorang mahasiswa misalkan di kota gitu ya, dia mendapatkan makan di restoran apabila dia mencuci piring. Jadi makanan yang dia dapatkan itu dibayar dengan jasa yang dia berikan mencuci piring. Nah, mencuci piring ini adalah biaya yang setara kas. Jadi dia nggak perlu keluar uang untuk mendapatkan makanan satu porsi atau satu kali makan, tapi dia cukup mencuci piring. Aturannya dia keluar uang 15.000, dia nggak perlu keluar uang, cukup dia keluarkan tenaga untuk mencuci piring. Jadi mencuci piring itu setara dengan 15.000. Itu ekuivalen kas maksudnya. Kita lanjutkan. Ada lagi istilah yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini akan bisa didapatkan. Unggul kita dalam berkompetisi itu maksudnya akan bisa kita beroleh dengan cara mengurangi biaya-biaya di dalam mendapatkan manfaat yang sama. Contoh tadi seorang yang memiliki restoran pecel lele, supaya dia unggul dalam berkompetisi di tengah tingginya persaingan restoran-restoran pecel lele di Ujung Gading misalnya, maka dia harus menurunkan harga pecel lele satu porsi.
Kalau orang menjual 15.000, dia jual 13.000 misalnya. Maka dengan mengurangi biaya-biaya itu, dia unggul. Kenapa dia bisa mengurangi biaya itu? Mungkin dia lelenya dibeli langsung di peternak lele dengan jumlah yang banyak. Biasanya kalau jumlah banyak porongan lebih murah daripada beli eceran. Dia nggak beli di pasar lelenya, dia dibeli di peternak lele borongan. Sehingga dia harga lelenya murah. Kemudian cabai juga dia beli langsung datang ke kebun cabai. Bawang juga dibeli dalam jumlah banyak, 1 karung, jadi murah. Dengan trik-trik atau cara-cara mendapatkan menekan biaya produksi yang rendah itu, dengan untuk menghasilkan barang yang sama, maka itulah yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Kemudian menyediakan nilai pelanggan yang tinggi. Jadi seperti contoh tadi, kalau restoran A dia pelanggannya cukup mengeluarkan 10.000 untuk mendapatkan 1 porsi pecel lele, sementara restoran B pelanggan itu harus mengeluarkan 15.000 untuk mendapatkan pecel lele. Jadi dengan menurunkan harga produk, harga makanan pecel lele itu, maka dengan kemampuan dia menurunkan harga produk, tentu di situ tetap dapat untung ya, bukan asal jual, bukan asal murah, tapi tetap ada keuntungan. Maka kemampuan itu disebut dengan keunggulan kompetitif. Jelas ya? Tolong terus disimak, nanti sewaktu-waktu akan muncul pertanyaan. Kita lanjutkan. Kemudian ada lagi istilah biaya opportunity. Nah, misalkan Anda nih, si Zahra misalnya. Zahra misalnya punya uang 50 juta disimpan di bank BRI Ujung Gading misalnya. Kemudian si Zahra nih, katakanlah si Zahra nih punya pabrik roti di Kuamang sana. Karena kondisi ekonomi yang kurang baik, ada perang Rusia dengan Ukraina itu, maka harga terigu makin lama makin naik terus. Nah, ini kalau begini naik terus harga bahan baku, bisa-bisa dia nanti susah menjual rotinya. Nah, untuk itu dia mengambil suatu strategi nih, si Zahra mengambil suatu strategi, dia stok bahan baku. Mumpung masih murah, belum naik, dia stok. Dia stok dalam jumlah yang banyak. Uang yang di bank itu, yang 50 juta itu, dia tarik, dia cairkan, dia belikan tepung terigu 10 truk misalnya. Di sisi lain, si Zahra yang tadinya seandainya uang itu tetap diletakkan di bank, dia akan mendapatkan penghasilan bunga di akhir tahun. Katakanlah 10%. 10% dia dapat 5 juta di akhir tahun, dikurang pajak. Nah, karena uang itu tidak lagi disimpan dalam bentuk deposito, maka peluang atau opportunity untuk mendapatkan 5 juta, penghasilan 5 juta itu akan hilang. Karena uangnya digunakan untuk membeli bahan baku. Nah, hilangnya opportunity atau peluang mendapatkan keuntungan ini disebut dengan biaya opportunity. Jadi ada yang hilang karena tidak jadi dia simpan uangnya di bank, hilang pendapatan bunga itu hilang. Karena dia uangnya itu harus digunakan untuk beli bahan baku, tepung, maka yang 5 juta ini disebut dengan biaya opportunity. Jelas ya? Mahasiswa sekalian, tugas berikutnya, tugas nomor 3 nih. Coba Anda jelaskan apa yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Berikan contoh. Itu yang ketiga. Yang keempat, tugas Anda adalah coba jelaskan berikut contoh
apa itu yang disebut dengan biaya opportunity atau biaya oportunitas. Itu tadi. Oke. Kita lanjutkan. Perkuliahan ini kita lanjutkan. Tadi nilai pelanggan sudah jelas ya. Nilai pelanggan sudah jelas. Objek biaya. Nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan objek biaya itu? Objek biaya adalah setiap item yang dibiayai. Misalkan untuk menghasilkan sebuah lemari. Nah, lemari. Maka objek biayanya adalah item-item biaya yang harus dikeluarkan. Misalkan bahan. Nah, papan ya, papan. Bahan penolong seperti paku, lem, engsel-engsel. Kemudian cat, amplas. Itu item-item biaya. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, item biaya. Kemudian di dalam memasarkannya perlu Anda lakukan promosi iklan, biaya iklan. Nah, jadi itu item-item itu, item-item yang mengeluarkan biaya itu disebut dengan objek biaya. Jelas ya? Kita lanjutkan. Aktivitas sebagai objek biaya. Kalau tadi kan jelas, di dalam memproduksi lemari itu objek biayanya adalah bahan baku, kayu, papan. Bahan penolong, cat, amplas. Nah, kemudian ada biaya tenaga kerja, upah membuat. Nah, itu objek biayanya jelas. Nah, sekarang objek biaya itu bagaimana kalau misalkan aktivitas melakukan demo. Demo. Misalkan nih masyarakat Ujung Gading yang tidak puas dengan keputusan dari Wali Negara Ujung Gading melakukan demo. Tapi kan masyarakat yang mau diajak demo itu hari-hari mereka harus kerja di kebun, akan kehilangan pekerjaan. Maka yang orang yang ingin mendemo ini, yang ingin melakukan demo itu, dia bayar nih. Bayar orang-orang yang akan mendemo. Nah, jadi objek biaya ini adalah aktivitas demo. Biar apa biayanya? Nah nanti ditanya sama yang mendanai demo ini. Berapa biaya untuk demo itu? Katakanlah 16 juta. Nah, jadi 16 juta adalah objeknya adalah aktivitas demo. 16 juta untuk biaya demo. 16 juta. Nah, demo itu adalah aktivitas. Jadi objek biaya itu bisa berupa aktivitas. Nah, contoh aktivitas memasang alat, memasang peralatan apa itu CCTV. Nah, memasang peralatan itu adalah sebuah aktivitas. Maka berapa biayanya? Itu disebut biaya berdasarkan aktivitas. Berikutnya adalah keakuratan pembebanan biaya. Misalkan ini teman Anda nih ada yang ulang tahun. Ingin mentraktir Anda satu kelas ini makan. Berapa orang? 6 orang. Ditraktir makan di restoran Ginting di depan Masjid Raya Ujung Gading misalnya. Dia yang ulang tahun ini ingin tahu nih berapa uang yang harus dia siapkan untuk pergi makan-makan di restoran Ginting, warung nasi Ginting. Nah, maka karena uangnya itu nanti dia akan minta ke orang tuanya. Orang tuanya harus minta jumlah yang jelas, yang akurat. Berapa biayanya? Nah, untuk itu perlu dihitung. Nah, ini tugas bagi Anda, mahasiswa sekalian. Coba Anda hitung bagaimana cara menghitung biaya makan siang untuk Anda 6 orang nih di restoran Ginting. Nah,
biaya itu Anda harus tetapkan berapa dan Anda harus diberikan kepada orang tua teman Anda yang ulang tahun supaya dia bisa mengeluarkan uangnya, jelas berapa uangnya. Nah, bagaimana metodenya? Apakah dengan sekali makan berapa kali 6, atau tapi kan itu menunya beda-beda, seleranya beda-beda. Ada yang suka gulai rutiang kan, ada yang suka gulai ayam, ada yang suka telur ceplok, nah lain-lain kan. Ada yang suka cuman makannya cuman nasi aja kasih garam misalnya gitu. Tentu beda-beda tuh. Nah, kalau dipukul rata nggak akurat nanti. Nah, bagaimana caranya supaya menetapkan biaya makan siang ini akurat? Nah, tugas bagi Anda, coba nanti Anda kumpulkan ya. Saya rasa untuk kuliah kali ini cukup sekian dulu materi perkuliahan yang kedua ini. Maka untuk selanjutnya Anda jangan lupa absen ya. Absennya Anda lakukan pada saat Anda menonton video ini di YouTube. Situ kan ada komentar tuh. Nah, saat Anda menonton, tulis di situ nama Anda, nomor induk mahasiswa, kemudian jam berapa Anda mulai dan jam berapa selesai nonton. Nah, kemudian nanti pada saat kita ada pertemuan tatap muka, nah di situ nanti dirapel lah absennya tuh secara. Tapi untuk memastikan bagi Bapak bahwa Anda memang hadir dalam perkuliahan sesi kedua ini, maka Anda harus mencantumkan nama Anda di kolom komentar di video ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.